Shalom saudara pendengar, apa kabar Anda hari ini? Harapan saya dari studio, Anda semua pendengar dalam keadaan sehat ya. Semangat terus. Oke saudara, bersama saya Pendeta Eslomanik dalam program Firman hari ini. Selamat mendengarkan. Ya, jika ada seorang di Alkitab selain dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang paling saya kagumi dan yang paling saya suka saya tiru dan teladani, ya, dia adalah Yusuf. Yusuf putra Yakub. Salah satu dari banyak putra Yakub ya. Namun dalam banyak hal ia mempunyai karakter moral yang kuat. Dan kita bisa belajar begitu banyak mengenai kesalehan dan menjadi orang yang diperkenan Allah dari kehidupan Yusuf. Kita akan meluangkan sedikit waktu memikirkan Yusuf, dan terutama kita akan mulai dengan fakta bahwa Yusuf sejenak di akhir hidupnya, ya nampaknya seolah-olah ia selalu disukai dan seolah Allah melakukan begitu banyak hal dengannya dan menjadikan ia seorang yang besar. Jika Anda hanya melihat pada bagian akhir dari hidup Yusuf, yaitu pada bagian hampir terakhir dari kitab Kejadian, dan tidak melihat pada pasal 37 sampai pasal 48, ya dengan begitu banyaknya pencobaan yang Allah izinkan untuk dilalui Yusuf. Anda mungkin memperoleh kesimpulan yang salah dan beranggapan bahwa Allah menyukai Yusuf dan membuat hidupnya sungguh mudah. Padahal kenyataannya justru sebaliknya lah yang benar. Yusuf mengalami amat banyak tantangan dan kesulitan hidup dalam banyak hal. Begitu Anda mulai melihat semua cobaan yang ia lalui, maka lenyaplah gagasan palsu yang menyatakan Allah telah membuat hidupnya begitu mudah, seolah-olah Allah entah bagaimana begitu mendukung Yusuf. Inilah yang saya temukan, yaitu banyak orang jatuh di bawah delusi bahwa agaknya Allah membuat hidup orang lain itu mudah, seolah-olah mereka mempunyai lebih sedikit masalah, lebih sedikit isu, seolah-olah Allah terlalu membuat hidup mereka menderita. Saya tidak menemukan itu menjadi kasusnya saat Anda benar-benar berhenti meneliti kehidupan orang. Seringkali seseorang mempunyai beban, ya, mempunyai masalah mereka sendiri untuk dibagikan. Dalam banyak contoh, orang bisa menciptakan isu tambahan dari diri mereka sendiri karena kebodohan mereka, kurangnya perencanaan, kurangnya penilaian, imoralitas mereka. Mereka bisa membawa semua jenis konsekuensi negatif pada diri mereka sendiri. Dalam hal ini, secara konsisten Yusuf menghindari semua problem utama yang bisa menimpa dia dari imoralitas, ketidaksenonohan, rasa balas dendam. Kita akan melihat pada pembalikan yang terjadi dalam hidup Yusuf. Saya yakin catatan tentang Yusuf dan kehidupannya mengajar kita bahwa Allah adalah Allah sang pembalik. Ia membalikkan bencana menjadi keselamatan. Ia membalikkan masalah menjadi solusi. Ia membalikkan yang negatif menjadi positif. Sebagian ini ada dalam kehidupan Yusuf. Ia seorang yang terakhir dari saudara-saudaranya. Ia yang termuda kedua daripada saudara yang lahir untuk Yakub, dan ia benar-benar tidak disukai oleh saudara-saudaranya karena ia membawa laporan yang negatif mengenai mereka kepada Yakub. Jadi saudara-saudaranya itu tidak baik dan Yusuf diberlakukan baik dan berintegritas. Dan saudara-saudaranya tidak menyukainya. Allah memanfaatkan situasi ini di mana Yakub menunjukkan kesukaannya pada Yusuf dengan membuatkan dia sebuah jubah warna-warni yang spesial. Omong-omong, jika Anda ingin menimbulkan perpecahan dalam keluarga Anda, biarlah orang tahu kalau Anda lebih mengasihi salah satu anak ketimbang yang lainnya. Ini satu resep untuk pertikaian dan masalah dalam keluarga.
Orang tua harusnya melakukan segala yang mereka bisa untuk tidak menunjukkan pilih kasih secara terbuka terhadap anaknya. Jika itu dilakukan artinya perpecahan dan pergolakan. Jadi saudara-saudara, Yusuf tidak menyukainya sama sekali dan Allah menggunakan situasi-situasi untuk melaksanakan kehendaknya. Faktanya ya, Yusuf merupakan bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk membawa orang Yahudi keluar dari perbudakan Mesir kuno. Yusuf sebagaimana telah kita katakan adalah yang termuda di antara saudara-saudaranya. Tentunya bukan yang terkemuka, dan Allah mengangkatnya dari waktu ke waktu untuk menempatkannya sebagai pemimpin, bukan hanya bagi keluarganya saja, tetapi atas seluruh negeri. Jadi ini merupakan pelajaran yang amat berharga bahwa Allah bisa mengangkat orang. Saya diingatkan akan beberapa lagu di Alkitab dan saya memikirkan Maria Ibu Yesus ketika ia berbicara tentang Allah yang mengangkat orang yang rendah dan meninggikan mereka yang lebih tinggi dan kuat. Yusuf juga di satu waktu menjadi seorang budak. Saudara-saudaranya menyingkirkan dia dan beberapa saudaranya ingin membunuhnya. Karena ada Ruben terjadilah intervensi. Yusuf dijual menjadi budak dan diselamatkan dari kematian. Namun ia dikirimkan ke masa depan yang menggentarkan di mana ia menjadi budaknya orang Mesir. Namun rancangan Allah bekerja melalui situasi ini untuk membawa Yusuf tidak hanya memperoleh kebebasan personal, tetapi juga menolong menyelamatkan keluarganya secara hurfiah dari kelaparan yang terkait dengan bencana kelaparan yang melanda seluruh negeri. Dan bahkan ia menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Wow, luar biasa saudara. Hari ini banyak orang di dunia yang menjadi budak dan penting kita pahami bahwa tidak ada manusia yang mempunyai hak untuk menundukkan orang lain dan menindas mereka, mengambil kebebasan mereka. Orang-orang ini layak dibebaskan namun mereka masih terbelenggu. Ada berbagai jenis dan bentuk perbudakan di dunia ini. Salah satunya yang saya pikirkan adalah perdagangan seks yang mengambil anak-anak muda belia laki-laki dan perempuan, mengambil mereka dari rumahnya dan memaksa mereka masuk pelacuran, menghancurkan masa depan orang-orang muda ini. Saya percaya Allah mempunyai tempat khusus di neraka bagi mereka untuk membakar orang-orang yang melakukan hal ini. Saya harap anak-anak ini bisa melarikan diri. Saya harap mereka bisa dibebaskan dari penindasan dan neraka jahanam pelacuran tersebut. Orang-orang yang melakukan hal ini pada anak-anak tersebut layak mendapatkan murka Allah sepenuhnya. Dan saya yakin suatu hari murka Allah akan ditimpakan pada mereka. Saya harap orang tersebut bertobat. Saya harap mereka menyadari betapa mereka sedang melawan Allah yang maha kuasa. Dan mereka akan sungguh-sungguh dengan linangan air mata mau bertobat dari dosa-dosa mereka dan mulai mencoba menemukan cara-cara yang jujur untuk hidup dan mencari cara menolong anak-anak, bukannya menghancurkan mereka. Jika tidak, mereka akan menerima murka Allah yang sepenuhnya. Ada orang-orang yang berada dalam perbudakan ekonomi. Faktanya, di Perjanjian Lama ada budak-budak karena kondisi finansial mereka dan mereka bekerja untuk membebaskan diri dari hutang. Sampai hari ini, hal ini masih terjadi. Alkitab mengatakan mereka yang meminjam menjadi budak dari yang memberi pinjaman. Jadi Allah tidak bermaksud untuk orang mengorbankan kebebasan mereka secara finansial. Hal lainnya adalah bahwa banyak pengusaha menindas warga mereka. Ini juga merupakan suatu kejahatan yang harus dihentikan. Ada contoh-contoh raja-raja yang mengerikan dan diktator di negaranya yang menggemukkan dan memperkaya diri mereka sendiri dan menggunakan uang rakyatnya sementara rakyatnya miskin dan kelaparan. Ini juga merupakan suatu kejahatan dan kebobrokan.
Allah sanggup membawa Yusuf dan mengangkatnya dari situasi termiskin, dari kondisi terburuk dan meninggikan dia. Saya ingin mengingatkan orang-orang yang menemukan dirinya miskin, berada dalam situasi dan kondisi yang mengerikan, yang tidak memiliki apa-apa. Ketika mereka berbicara tentang kekayaan, mereka hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak mempunyai apa-apa. Ingatlah bahwa Tuhan Allah adalah Allah sang pembalik. Ia bisa membawa Anda dari kemiskinan dan mengangkat Anda seperti Yusuf dan menempatkan Anda di puncak. Inilah seluruh janji dari Injil Yesus Kristus. Ada orang-orang yang akan ditindas. Ada situasi di mana ada orang-orang yang tidak diperlakukan secara adil dalam hidup. Tetapi ada harapan hidup kekal bersama Allah. Sebagaimana yang kita lihat di Perjanjian Baru ketika Yesus membicarakan tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Lazarus adalah orang miskin yang tidak menerima pertolongan dari orang kaya dan pada gilirannya orang kaya berakhir di neraka. Tetapi Lazarus pengemis yang miskin itu dibawa ke sisi Abraham. Allah sesungguhnya adalah Allah sang pembalik. Seperti yang Yesus katakan, yang terakhir akan menjadi yang terkemudian, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Itulah sebabnya ketika orang Kristen perlu memberi kepada orang miskin dan mendukung orang-orang yang kekurangan. Allah terus melihat untuk membalikkan situasi yang kita temukan di dunia, di mana ada ketidakadilan, ada ketidaksetaraan. Ya, keluar untuk mengangkat yang rendah. Ya, keluar untuk menebus yang rendah hati. Yusuf adalah contoh yang luar biasa untuk itu. Ia saleh di tengah semua penderitaan dan pencobaan yang dialaminya, dan Tuhan mengangkatnya dan menempatkannya di pusat pemerintahan. Berpeganglah pada janji itu, tidak peduli ketidakadilan apapun yang terjadi pada diri Anda. Tidak peduli apapun penderitaan yang Anda alami dalam hidup, percayalah kepada Allah yang sanggup menebus dan menyelamatkan Anda. Dia sanggup mengangkat Anda dari situasi dan kondisi apapun yang mengerikan. Ia sanggup membawa Anda dari perbudakan dan membebaskan saudara. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung, dan badai ku lalui. Oh yeah. Bersama Dia ku terbang bagai Raja Wali. Melintasi badai kehidupan, menerpa setiap tantangan, menembus awan kelabu. Ku bersamamu Tuhan. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Pendeta Eslamanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Badai kehidupan, menerpa setiap tantangan, menembus awan kelabu. Ku bersamamu Tuhan. Terbang tinggi, semakin tinggi.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.